Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mak, marga kerebat tak maneng. Di video kali ini saya mau bikin panada yang super montok dan empuk sekali dengan isian tumisan pepaya muda dicampur ikan cakalang. Nah, pertama-tama di sini saya mau larutkan terlebih dahulu 1 sendok makan permifan dengan 200 ml air. Ini setara dengan 1 gelas Royal Lex, tapi tidak terlalu penuh ya mak, seperti di video. Lanjut, dalam satu wadah masukkan 1 butir telur ayam ditambah 1 butir kuning telur ayam, gula pasir sebanyak 7 sendok makan atau sesuai selera. Kalau mau lebih manis boleh ditambah 1 saset susu bubuk atau 2 sendok makan. Margarin sebanyak 70 gram, ini setara kira-kira 3 sendok makan munjung. Saya tambahkan juga 1 sendok teh TBM. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Nah, jika adonannya sudah menjadi pasta seperti ini dan gula pasirnya sudah larut, masukkan air vermifannya. Aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu serbaguna sebanyak 4 gelas. Kalau ditimbang itu setara 500 gram atau setengah kilogram. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Supaya lebih cepat, di sini saya mau mengadonnya menggunakan tangan saja. Untuk adonan panada ini tidak perlu terlalu kalis ya mak, tidak seperti kalau kita bikin roti atau donat. Kira-kira teksturnya cukup seperti ini ya mak. Rapikan adonan lalu tutup agar permukaannya tidak kering. Setelah itu diamkan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam. Atau sesuaikan dengan suhu ruang masing-masing ya mak. Sambil menunggu adonan mengembang, di sini saya mau bikin isian panadanya. Di sini saya pakai pepaya muda. Mau saya parut terlebih dahulu menggunakan parutan yang seperti ini ya mak. Dan hasil parutannya kira-kira seperti ini. Pepaya muda ini mau saya campur dengan ikan cakalang yang sudah dikukus. Lalu saya suwir-suwir seperti ini ya mak. Dan untuk bumbunya ini cukup simpel saja. Mau saya haluskan menggunakan blender biar lebih cepat. Ya, untuk tingkat kepedisannya ini boleh disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya mak. Kalau mau lebih pedis boleh ditambahkan lagi cabai rawitnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak hingga harum. Masukkan daun jeruk dan serai yang sudah digeprek, aduk-aduk hingga tercampur rata dan wangi. Di sini saya tambahkan juga merica bubuk, garam dan kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera. Karena untuk bumbunya di sini saya kira-kira saja ya mak. Jika bumbunya sudah tanak, masukkan ikan cakalang yang sudah disuir-suir, aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, baru masukkan pepaya muda yang sudah diparut. Untuk pepaya mudanya di sini saya pakai 1/2 buah saja ya mak. Setelah pepaya mudanya masuk, aduk hingga tercampur rata dan masak hingga matang. Atau masak hingga kadar airnya sedikit berkurang ya mak. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya mak. Kembali ke adonannya, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Mau langsung saya kempeskan untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Setelah itu adonan mau saya bagi rata sesuai ukuran yang diinginkan. Di sini saya timbang masing-masing adonan sekitar 35 gram. Kalau mau lebih besar atau lebih kecil dari yang saya bikin ini, terserah ya mak, kembali ke selera masing-masing saja. Setelah adonan dibagi rata, lanjut ini kita diamkan lagi sekitar 15 menit. Lalu dirapi-rapikan dengan cara seperti di video ya mak. Adonannya itu ditarik-tarik seperti ini agar adonannya itu terlihat mulus. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dirapi-rapikan.
Setelah semua adonan selesai dirapikan, lanjut kita ambil adonan yang pertama. Ini adonannya dipipihkan atau digilas seperti di video. Lalu diberi isian tumisan pepaya muda campur ikan cakalang. Tutup adonan dan eratkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya Mak. Supaya nanti saat digoreng tidak terbuka. Pinggiran panada ini bisa langsung dipilih seperti kalau memilih jalan kote seperti ini ya Mak. Bisa juga nanti dipilih saat mau digoreng. Ya kira-kira hasilnya seperti ini. Tapi kalau mau hasilnya lebih cantik dan bagian yang bergerigi itu tidak hilang saat digoreng, baiknya dipilih saat mau digoreng ya Mak. Tapi itu kembali ke selera saja. Dan pilih yang mana lebih mudah menurut Tak. Jangan lupa adonannya juga dibalik agar matangnya merata. Dan kalau bisa adonannya dibalik sekali saja biar tidak menyerap terlalu banyak minyak. Nah, jika panadanya sudah kecoklatan seperti ini, segera angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya kue panada isi tumisan pepaya cakalangnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Demikian videonya, semoga bermanfaat ya Mak.